Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan di part ketiga ini, yaitu bagaimana nanti kita membuat sebuah program SQL ya, SQLite berbasis Android. Nah, program ini sebelumnya kita sudah membuat baru sampai input. Jadi datanya sudah bisa masuk ke database, kemudian bisa ditampilkan ya di sini, dan kalau misalnya kita klik, dia sudah menampilkan pop-up pilihan lihat biodata, update, dan hapus. Nah, input kita sudah bisa, di mana itu dilakukan di sini ya penginputannya. Sudah kita coba, misalnya kita coba lagi di nomor kedua, namanya Inu, tanggal lahirnya misalnya 25 bulan 8 1995. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki, L, alamatnya misalnya Cimahi. Kita simpan, data sudah masuk ke sini. Nah, tapi untuk proses lihat biodata, update biodata, dan hapus ini belum bisa karena belum kita bikin gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke lihat biodata dulu ya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai lihat biodata, nanti kita coba masuk ke hapus untuk update di pertemuan selanjutnya. Kita lihat untuk lihat biodata. Di sini masih kosong karena belum di apa-apain ya codingnya, jadi tampilannya masih kosong. Nah, saya kembali lagi ke main activity. Main activity diproses untuk mengklik lihat biodata ini ya, itu ada di main activity di Java. Ketika kita klik nama wawannya, dia akan membaca set item listener. Nah, ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan 3 pilihan, lihat biodata, update biodata, dan hapus biodata. Ketika kita lihat biodata, dia akan mengklik di bagian yang sini, case pertama, case 0, indeks ke 0. Karena kenapa indeks ke 0 dia pilih? Karena ini berbentuk char sequence yang tipe datanya array. Lihat di sini dengan nama himpunannya atau variabelnya dialog item. Nah, kalau misalnya kemarin sudah dibikin dan bisa input, sekarang proses algoritmanya adalah ketika kita klik nama yang sudah ditampilkan, kemudian kita pilih lihat biodatanya, dia secara otomatis akan mengarahkan intentnya ini ke lihat biodata. Nah, kita lihat nih di Java-nya, lihat biodatanya. Lihat biodata, di sini masih belum ada tampilan apa-apa. Nah, sekarang proses untuk kita menampilkan coding seperti apa yang diinginkan gitu. Baik, saya akan masuk ke coding yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nah, coding yang saya buat sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat, itu di project dengan nama CRUD 1215. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita menyiapkan tampilan XML dari lihat biodata. Nah, tampilan lihat biodata itu kurang lebih seperti ini. Kalau saya bikin menjadi split atau desain biar kelihatan. Nah, ini. Jadi sangat simpel sekali, cuma ada text view saja, text view, text view, text view, text view, dan seterusnya text view. Perbedaannya cuma ada button kembali saja. Pada button kembali ini kan bisa kita gunakan fungsi finish untuk kembali return ke tampilan sebelumnya. Nah, semuanya disiapkan dengan bentuk text view ya.
Dimana kalau lihat codingnya tetap menggunakan relative layout, kemudian text view dengan tipe ID text view 1, text view 2 ini untuk nama, nomor nama ya, kemudian tanggal lahir gitu. Nah, text view ini hanya sebuah simbol saja, tapi nanti yang sebagai wadahnya ada di sebelah sini nih. Nah, yang ini text view-nya. Nah, text view ini sebagai wadah penyimpanannya nanti di sini. Gitu. Jadi akan menampilkan misalnya namanya Wawan akan tampil di sini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah selesai membuat ini ya. Kalau di sini saya copy saja ya biar cepat prosesnya. Saya copy ke proyek yang sedang saya bikin, ke proyek yang sedang saya bikin, yaitu di CRUD FF, kemudian di res ya, kemudian layout, masuk ke lihat biodata. Nah, di sini saya tampilannya memang masih kosong gitu. Nah, di sini juga sih saya masih menggunakan constraint layout. Saya hapus saja. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini kayak kemarin, tinggal dirubah. Biasanya dikasih rekomendasi ya. Misalnya main activity. Nah, ini yang atas. Oke, setelah selesai, yang merah tadi di bawah kan berubah otomatis. Gitu ya. Nah, sekarang kalau tampilan depannya sudah selesai untuk lihat biodata, kita masuk ke tampilan atau ke algoritmanya, yaitu ada di Java. Di kelas yang mana? Kelas lihat biodata. Nah, ini masih kosong. Saya jelaskan dulu di coding yang sudah jadinya. Yaitu ada di sini. Nah, sekarang saya buka Java. Ada di lihat biodata. Perhatikan perbandingannya ya, kelas yang masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, ini di kelas IF. Di sini kelas 12-15 ya. Nah, di sini kita siapkan, udah pasti ada kursor ini nanti untuk mengoperasikan SQLite-nya. Data helper dengan nama variable DB helper ya. Buttonnya cuma satu, dan text view-nya. Text view yang digunakan hanya sebagai wadah saja. Bukan yang ada tulisan nama, tanggal, dan seterusnya. Cuman yang sebagai wadah untuk menampilkan data yang ada di database. Nah, teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, teks 5. Nah, ini kita siapkan. Nantinya seperti biasa ya. Kemudian, kita panggil DB helper-nya new data helper this gitu. Akan kita gunakan database DB helper yang ada di sini, kita panggil atau kita include menggunakan variabel yang nantinya akan dibentuk penyebatan dari tampilan Android-nya dengan SQLite-nya. Nah, kemudian seperti biasa, variable text ini kita sinkroniskan dengan bahasa Java. Berarti variable text 1 dengan ID XML text view 1, text 2 dengan ID text view 2 dan seterusnya ya, sesuai dengan peruntukannya nanti. Kemudian baru proses SQLite. Nah, ini kita jalankan. Ini proses kita memanggil DB helper atau memanggil data yang ada di database, sehingga fungsinya kita gunakan kursor ya. Kemudian DB raw query select coding SQL-nya, berarti memanggil semua dari tabel biodata di mana namanya sama dengan get intent nama sama dengan 0. Berarti dia akan menampilkan sesuai nama yang dipanggil gitu. Artinya tidak akan menampilkan keseluruhan di tampilan awal. Kan tadi ada Wawan, ada Inu, tapi ini menampilkan data yang diklik saja, kira-kira gitu. Kok pakai nama, Pak? Bisa saja nanti diganti pakai ID, pakai nomor, itu bisa saja. Sama saja ya. Yang penting kalau misalnya menggunakan nama, tidak ada nama yang dummy, mudah-mudahan kayak gitu.
Nah, kalau misalnya sudah, yang SQLite di atas ini adalah proses untuk memanggil ke database-nya. Nih lihat, get readable database. Gitu ya. Nah, sehingga nanti baru bisa digunakan raw query-nya setelah kita deklarasi SQLite database-nya. Nah, kalau sudah selesai, barulah proses penempatan atau menjadikan tabel-tabel yang ada di database SQLite tadi menjadi tabel-tabel yang ada di bahasa Java gitu. Bukan tabel-tabel, menjadi variabel-variabel yang ditampung dari data-data yang dari database ke dalam variabel yang ada di bahasa Java. Kayak teks 1 nih. Teks 1 untuk indeks keberapa, teks 2 untuk indeks berapa. Misalnya indeks ke 0 ini adalah kolom dari nomor. Indeks pertama kolom dari nama. Indeks kedua, ini kolom dari tanggal, jenis kelamin, dan alamat. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti akan diisi di setiap variabel-variabel yang sudah dibentuk sebelumnya atau dan sudah dideklarasi sebelumnya. Nah, ini fungsinya nih. Gitu. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah fungsi untuk tombol ya. Tombol kembali. Nah, ini makanya saya bilang cukup menggunakan finish. Ini saya kira sangat gampang sekali. Tinggal panggil deklarasi tombol dari Java-nya yaitu tone2, set on click listener, kemudian finish. Oke, gitu ya fungsinya ya. Mudah-mudahan paham untuk yang melihat data. Kita coba satu persatu, kita copy ya. Ini. Kita masuk ke coding yang, nah ini. Kita copy ya. Kemudian kita ambil lagi nih DB helper ya sampai ke bawah di sini. Sorry. Nah ini ya. Ingat, proses akan bisa dilaksanakan ketika kita copy-nya di setiap main activity atau di setiap activity Java di dalam onCreate ya. Berarti di sini, di dalam sini nih. Jangan salah. Oke ya, karena tidak ada perbedaan, karena saya copy-nya tidak sekaligus, tapi yang dibutuhkan saja, sehingga akan muncul, tidak akan muncul error gitu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, coba kita lakukan, kita coba running ini yang ini. Mudah-mudahan langsung bisa tampil. Oke, ini ya, Wawan dan Inu. Kita klik Wawan, kemudian lihat biodata. Oke, muncul ya. Nomor 1, Wawan, tanggal lahir, sekian, jenis kelamin laki-laki, alamat Bandung. Nah, gitu kira-kira untuk proses melihat data. Nah, kemudian bagaimana untuk proses delete gitu. Untuk proses delete, saya kira sangat gampang sekali. Nah, itu ada di tidak butuh kelas delete. Karena delete itu hanya tidak butuh menampilkan layer baru di dalam Android-nya. Karena ketika saya klik Inu, misalnya yang akan di-delete, dia akan menampilkan hapus data. Sehingga kalau saya klik hapus data ini, Inunya akan langsung terhapus, tidak menampilkan ke layar baru. Tidak seperti lihat biodata dan update biodata. Ketika saya klik lihat biodata harus menampilkan layar baru. Ketika saya klik update biodata pun harus menampilkan layar baru. Tapi sekarang untuk proses sederhananya untuk dihapus, ketika saya klik hapus biodata, maka Inunya ini langsung terhapus gitu ya. Kenapa langsung terhapus di sini? Karena sebelumnya sudah kita coding, cuman belum saya jelaskan. Nah, kalau proses ini untuk penghapus itu ada di case kedua gitu ya, di index kedua. Di mana prosesnya langsung kita panggil saja SQLite database di main activity ya. DB center, write table database, sehingga bahasa SQL-nya adalah delete from biodata where namanya siapa yang akan dipilih berdasarkan selection-nya. Jadi selection ini adalah yang diambil dari
codingan listnya, coding listnya ya. Saya bilang coding listnya. Jadi kita tinggal panggil saja selection, gitu. Ketika dia deklik, otomatis dia akan membawa selection yang dipilih, sehingga dimasukin ke dalam bahasa SQL-nya. Kemudian setelah selesai, dia akan delete datanya berdasarkan aturan atau bahasanya, yaitu delete from biodata, dan nanti otomatis akan di-refresh. Di-refresh itu berarti akan ditampilkan kembali data yang baru, makanya butuh refresh di sini. Gitu. Refresh ini kan adalah sebuah fungsi kelas yang kita bikin di atas. Di atas ini nih. Nah, ini fungsi kelas. Pak, kalau saya nama kelasnya lain ya sesuaikan saja. Jangan refresh list, tapi yang sesuai dengan nama kelasnya. Gitu kira-kira untuk dua proses lihat data dan hapus data. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.